bersama Ibu di Semarang. Langsung saja kita wawancara. Karena Ibu Anissa ada keperluan mendadak, jadi kita digantikan oleh bapaknya Anissa. Baik, Bapak izin bertanya, bagaimana cara Bapak mendidik anaknya? Kalau mendidik ya biasa aja. Gimana ya? Ada kesalahan dibetulkan, dikasih tahu. Terus yang utama itu kan sholat itu. Harus disuruh gitu. Nah, itu. Untuk keduanya, jika anak Bapak melakukan kesalahan fatal, bagaimana cara Bapak menanggapi kesalahan yang diperbuat anak Bapak itu? Ya, kesalahannya gimana, tanya dulu cara baik-baik. Apakah kesalahan bisa diperbaiki? Ya, misalnya apa tuh? Fatal banget ya, ada hukumannya apa misalnya. Oke Bapak, jadi saya akan bertanya, apakah Bapak menekankan anak-anaknya untuk pintar di bidang akademik? Enggak, tergantung dia maunya apa. Enggak, saya mah dikasih kebebasan aja. Kalau masalah kepintaran kan udah ada dari situ, paling juga menyuruh belajar gitu. Nggak harus menekankan harus pintar, enggak. Yang penting semampu dia. Kalau misalnya dia nggak tahu bilang aja, tanya ke orang tuanya, tanya. Kalau nggak tahu tanya, kalau nggak gitu. Yang kedua, di sini ada pertanyaannya, yaitu apakah Bapak merasa kesulitan dalam mendidik anak? Ya, kalau masalah kesulitan ya itulah, seringnya sekarang itu main HP gitu lah. Nah itu yang susah Susah gitu ya? susah dikendalikannya gitu. Kalau udah main HP ya udah, paling ngomong cuman ya udah main HP-nya gitu. Jadi Gini Bapak, misalkan anak-anak Bapak itu udah menikah gitu, terus Bapak merasa senang gak sih karena kan anak-anaknya udah pada dewasa, terus udah nikah, atau merasa sebaliknya, contohnya kayak Bapak kesepian gitu di rumah karena gak ada anak-anaknya lagi gitu? ya, kalau itu masalah menikah itu udah istilahnya jadi suratan gitu. Ya. Suratan itu udah kewajiban. Ya kita sebagai orang tua ya bahagia gitu. Yang penting anak juga bahagia. Jadi nggak punya masalah mau nikah, ya udah berarti ada bapak keluarnya. Tapi Bapak merasa kayak sedih gitu, misalkan Anis nanti nikah gitu, Bapak sedih atau gimana? Ya masalah sedih kan ya pasti enggak lah, ada juga sedihnya mungkin, tapi kan belum ngalamin. Iya, masih lama ya. Iya. Pasti juga namanya orang tua pasti ngalamin ada sedihnya. Iya, pasti. Tapi ada bahagia. Oke. Lanjut ya Bapak. Ini kayak lebih motivasi Bapak buat anak-anak di luar sana gitu. Contohnya kayak, maaf ya, ada yang anak yatim piatu atau enggak yang orang tuanya udah cerai gitu. Motivasi buat mereka gitu ke depannya yang enggak ada peran orang tua sama sekali gitu. Nah itu masalah yang itu, misalnya kalau ada teman-teman kayak gitu bisa saling bantu gitu. Ya. Saling membantu, misalnya apanya, misalnya nggak punya biaya untuk transportasi misalnya, ada mah seharusnya sebagai teman itu harus ada ini, Rasa empati atau lah kasihan. Oke, terima kasih ya Bapak. Lanjut ya Bapak. Kan Bapak ini kerja dong pasti ya di rumah. Contohnya tadi aku lihat ada fotokopian gitu, Bapak kerja kan. Nah, gimana sih Bapak cara membagi waktunya sama pekerjaan sama keluarga, kayak ngumpul-ngumpul gitu di rumah atau cerita-cerita di rumah gitu? Gimana bagi waktunya? Nggak ada membagi waktunya.
Misalnya di sini kan toko berikut tempat tinggal kan Ya. jadi satu. Iya sih. Jadi nggak ada bagi waktu, kapan aja mau ngumpul. Oh gitu. Oke. Nggak ada pembagian waktu soalnya toko sama tempat tinggal bersatu. Satu. Tapi kalau semisalnya bapak nih tokonya misalkan beda, tapi bersebelahan gitu, cara baginya juga sama atau kayak gimana? Nggak bisa soalnya belum ngalamin. Oke. Gitu. Tempat usaha berpisah. Jadi dari dulu juga tempat usaha satu menyatu dengan tempat tinggal. Tinggal. Jadi Belum pernah tiap merasakan. hari juga tetap Oh, bersama oke. berkumpul. Walaupun kadang-kadang di Rumah. ruang tamu atau di tempat usaha ngumpul juga di toko Oke oke. Kasih. ngumpulnya. Jadi nggak ada pembagian waktu. Oke oke. Kapan maunya ngumpul? Bagaimana cara terbaik untuk meningkatkan kebersamaan menurut Bapak? Oh, kalau itu kebersamaan dalam keluarga itu diselingi dengan bercanda biasanya saya. Jadi nggak terlalu formal. Contohnya kayak gimana tuh Pak? Kalau Contohnya? bercandanya gitu sama keluarga. Kayak bercanda aja. Ya, random. Jadi nggak bisa kan namanya bercanda sama anak-anak sama bercanda aja. Kadang-kadang acak-acak rambut si Kribo itu kan emang rambutnya kan Kribo, saya suka rambutnya. Kadang-kadang suka diacak-acak itu namanya bercanda. Jadi kebersamaan. Baik, sebelumnya nama Bapak siapa, Pak? Yono. Oh iya, dengan Bapak Yono. Pertama, pertanyaannya, apa sih masukan buat Bapak buat kita yang mau berkeluarga nanti ke depannya? Ya, utamakan itu dalam segi agama dulu ya. Mengerti dalam agama dulu. Untuk itu kesananya jangan terlalu melanggar aturan agama aja itu. Apalagi itu pacaran sampai keluar terus sebenarnya jangan dulu kayak gitu. Untuk selanjutnya ya kalau agamanya bagus mungkin kesana juga. Jadi yang ditekankan itu pendidikan agama. Baik Pak, kan ini udah mau akhir banget nih wawancaranya. Ada nggak sih kesan-pesan buat Anissa, anak Bapak gitu? Pesannya ya jadilah anak yang baik, yang soleha, yang berbakti pada orang tua, agama dan bangsa. Itu aja. Bapak ada harapan nggak ke depannya buat Anissa nanti gimana? Harapan ya kejarlah cita-cita. Tapi Bapak pendukung kayak misalkan cita-cita Anis tuh dia mau jadi dokter gitu. Bapak mendukung nggak gitu? Kalau mendukung iya sih mendukung, cuman tapi lihat dulu dari segi ekonominya dulu. Iya. Apakah mampu nggak kita? Soalnya kalau misalnya jadi dokter kan biayanya cuma Susah. ratusan juta. Betul betul. Nah, Mahal. tapi kita pikirkan dulu dari segi ekonominya mampu nggak kita. Iya. Jadi mudah-mudahan aja mampu Amin. untuk membiayai Anissa kuliah. Terima kasih Bapak. Sekian wawancara yang kelompok 1 bisa berikan kepada kalian. Semoga ada manfaatnya untuk teman-teman ke depannya. Terima kasih Bapak udah meluangkan waktu. Mungkin cukup sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.